IPTEK adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan Teknologi di mana dari akronim tersebut mempunyai arti sendiri baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan interpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, instruksi, dan firasat. Teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Di sini ada integrasi agama dan iptek. Dalam pandangan Islam, antara iman atau takwa di satu sisi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di sisi lain, haruslah terjadi hubungan yang harmonis dan tidak dipisahkan. Sistem yang inilah dengan dinul Islam karena berarti membuat akikah, syariat, dan akhlak. Aktivitas manusia tidak akan bernilai sebagai amal salih kalau tidak dibangun di atas iman dan ilmu yang benar. Pencarian dan pengamatan inteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungannya, bahkan bisa menjadi malapetaka. Keutamaan orang beriman dan berilmu. Orang berilmu itu sangat dimuliakan Allah karena itu umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Al-Hadis. Orang yang beriman dan berilmu dijamin oleh Allah akan ditinggikan derajatnya, bahkan tidur orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Quran Al-Mujadalah ayat 11. Di antara yang lebih berhak untuk dijadikan sebagai pemimpin adalah mereka yang lebih tinggi ilmunya. Quran Al-Baqarah ayat 247. Orang yang berilmu merupakan salah satu pilar dan tegaknya kehidupan dunia. Al-Hadis. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Quran Al-Fatir ayat 28. Manusia diangkat sebagai khalifah Allah adalah karena ilmu. Quran Al-Baqarah ayat 30-32. Ibadah yang diterima Allah adalah yang dilakukan atas dasar ilmu dan ilmu benar. Al-Hadis. Di sini Al-Quran 14 Ibrahim ayat 24-26. Ayat di atas menganalogikan bangunan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang tinggi ke langit, cabangnya atau dahannya rindang, dan buahnya amat lebat. Iman diidentikan dengan akar dari buah pohon yang menumpang tegak ajaran Islam. Ilmu bagaikan pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik teknologi. Di sini ada keuntungan orang berilmu. Akan dimudahkan jalan menuju surga, akan mengalir pahalanya, mampu membedakan benar dan salah, bermanfaat hingga wafat, meninggikan derajat manusia. Di sini ada tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan dalam pengembangan ilmu sekurang-kurangnya berdimensi religius atau etis dan sosial. Pada intinya, dimensi religius atau etis, seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan yang dituntut dari berdasarkan etika umum dan etika keilmuan yang ditekuni. Sedangkan dimensi sosial mewajibkan ilmuwan berlaku jujur, mengetahui keterbatasan bahkan kegagalan, mengakui temuan orang lain, menjalani prosedur ilmiah tertentu yang sudah disepakati, dan keilmuan menjelaskan hasil-hasil ketemuannya secara terbuka dan sebenar-benarnya sehingga dapat dimengerti orang lain. Karena tanggung jawab keilmuan merupakan ikhtiar mulia sehingga seorang keilmuan tidak mudah tergoda apalagi tergelincir untuk menyalahgunakan ilmu. Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta.
Di sini seperti teman-teman semuanya lihat, ada tokoh-tokoh besar Islam dalam IPTEK. Yang pertama Ar-Razi atau pakar sains, dan di sebelahnya ada Ibnu Sina atau kedokteran.